Ini adalah Xiaomi 15T Pro, HP yang paling sering di-request akhir-akhir ini. Dan katanya punya performance buas, kamera Leica, dan telefoto canggih banget. Selain kita bakal buktiin itu semua, ada satu hal juga yang bikin gue penasaran. Kalau dibandingin sama versi regulernya yang selisih 2,5 juta, worth it nggak sih buat dapetin 15T Pro ini? Atau jangan-jangan kalian malah lebih cocok sama Xiaomi 15T reguler? Yuk kita bahas. Impresi gue sama HP ini, tadinya mikir bakal ketiplek sama versi regulernya. Tapi ternyata ada beberapa perbedaan yang cukup kelihatan loh. Pertama, dari sisi warna, walaupun sesama gold, tapi di 15T Pro ini lebih gelap dibanding versi reguler yang lebih cerah. Dan yang menarik, penempatan flashnya juga beda. Di 15T Pro terpisah dari kamera modul, sedangkan 15T reguler nyamar di salah satu lensanya. Secara BAM kamera juga lebih tebal di Pro version, dan wajar sih karena spek kameranya juga lebih gahar. Nanti kita bahas ini lebih detail di bagian kamera. Nah, buat feel genggam, jelas Pro version lebih premium ya, dengan frame aluminiumnya. Berasa lebih solid dan dingin, kayak feel HP flagship beneran. Emang sedikit lebih berat juga sih, sedangkan 15T reguler pakai frame polikarbonat, lebih ringan. Selebihnya mirip, ukuran cuma beda setengah mili aja, yang punya layar sama-sama 6,83 inch dengan berat terpaut 16 gram. Buat spesifikasi lengkapnya kayak biasa, langsung pause aja layarnya kalau mau lihat lamaan. Paling yang mau gue highlight di sini, bedanya apa sih sama Xiaomi 15T biasa? Secara layar sama-sama 6,83 inch AMOLED. Tapi di versi Pro, refresh rate-nya naik jadi 144Hz. Tipis aja sih bedanya, dan 144Hz itu cuma jalan di aplikasi atau game tertentu yang support. Terus chipsetnya juga beda jauh dari Dimensity 8400 Ultra ke 9400 Plus yang udah pakai fabrikasi 3 nanometer. Jadi bukan cuma kenceng, tapi juga lebih efisien dayanya. Untuk baterai sama-sama 5500 mAh, cuman versi Pro ngecharge-nya lebih cepat 90 watt dan udah support 50 watt wireless charging. Gimana? Mantap ya? Dan biar nggak tebak-tebakan sehebat apa HP ini, gue juga udah tes keduanya langsung nih. Pertama buat Antutu, skornya bisa naik 38,4% ya, dari 1,9 juta ke 2,7. Habis itu buat Geekbench, single core-nya beda jauh, naik 58%, sedangkan multi-core-nya 22%-an aja. Kalau 3D Max Stress Test punya perbedaan base loop cukup jauh, sekitar 41%, dengan stabilisasi yang lebih baik di Pro version. Wah, serem nih. Dari angka-angka ini aja udah kelihatan kalau yang Pro beneran punya performance yang lebih tinggi dan stabil. Tapi itu cuma angka-angka fana doang. Belum tentu sama kayak di dunia nyata. Jadi mari kita lanjut ke tes gaming. Yang kayak biasa gue tes Genshin Impact highest 60 fps dan Xiaomi 15T Pro bisa dapat grafik mentok atas di 60 fps. Sedangkan 15T reguler 57,5. Selisihnya kelihatan tipis, tapi mungkin kalau ada game yang lebih berat lagi, gapnya bisa lebih jauh tuh. Dan biasanya semakin kenceng performance bakal makin panas dan boros. Tapi ini malah kebalik, Xiaomi 15T justru lebih panas 1 derajat dengan konsumsi baterai yang lebih memakan daya juga 1% untuk pengetesan selama 30 menit main. Oh ya, di tes benchmark sebelumnya juga sama nih. Gua mulai di 84% dan di akhir tes Xiaomi 15T sisa 64%, sedangkan Pro versionnya 65%. Untuk suhu maksimal pun di tes akhir 3D Mark, Xiaomi 15T bisa mencapai 52 derajat, sedangkan Xiaomi 15T Pro 47. Jadi si Pro version ini nggak cuma punya performance yang lebih tinggi, tapi suhunya lebih terjaga beserta konsumsi daya. Dan ngomong-ngomong performance tinggi, biar video ini juga punya performance tinggi di YouTube, jangan lupa like ya kalau dirasa bermanfaat. Plus subscribe juga buat yang belum, oke? Thank you. Jadi itu buat performance dan baterai. Nah, gimana dengan kamera? Secara spesifikasi, Pro version ini punya lensa utama lebih baik, pakai sensor Light Fusion 900. Habis itu lensa telenya juga sama ya, bisa zoom lebih jauh di 5 kali plus ber-OIS. Kalau buat ultrawide sama selfie sama aja, dan collab sama Leica Sumilux. Untuk sampel foto videonya nanti kita bahas setelah ini. Buat spek lainnya sama, udah 5G, support eSIM, IP68, dan lain sebagainya. Paling secara security update sedikit lebih lama di Pro version. Nah, kalau ngomongin kamera, pertanyaan utamanya, seberapa kerasa sih bedanya punya telefoto yang lebih canggih di Pro version ini? Buat zoom jauh di atas 10 kali aja udah langsung kelihatan nih bedanya. 15T Pro masih kelihatan detail, sedangkan 15T biasa mulai blur dan pecah. Dan di Pro ini, zoomnya bisa mentok sampai 100 kali, dibanding 60 kali aja versi regular.
Nah, yang keren, pas zoom di atas 20 kali, 15T Pro punya fitur AI yang bantu nyari detail biar gambarnya tetap tajam. Sedangkan 15T biasa nggak punya ini. Selain itu, shadow atau area gelap di 15T Pro juga lebih keangkat. Jadi hasil foto terlihat lebih hidup dan kontrasnya lebih enak dipandang. Buat video pun juga sama ya. Untuk zoom 5 kali di footage ini terlihat kapalnya lebih jelas, nggak segelap 15T regular. Plus background kayak pohon-pohon di belakang juga lebih cerah. Tapi anehnya nih, stabilisasinya malah lebih mulus di 15T biasa dong. Padahal secara spek 15T Pro udah punya OIS. Cuman itu kalau zoom di atas 5 kali ya, buat 2-4 kali lain cerita. Kualitas gambar 15T biasa sedikit lebih baik ya pakai telefoto dengan optical zoom 2 kali. Dan ini juga berpengaruh saat kita foto objek orang. Kalau posisinya pas, foto portrait dengan 5 kali zoom bakal mantep hasilnya. Tapi kalau jaraknya kedeketan, bisa cukup ngeganggu sih. Dan malah 2 kali di 15T regular terasa lebih pas. Atau kalau kurang, masih bisa kita tap sekali lagi buat jadi 75 mili. Dan selain telefoto, menurut gua kualitas kamera antara kedua HP ini mirip-mirip. Mau selfie, lensa ultrawide, ataupun wide-nya juga. Sama-sama punya kualitas yang bagus dengan ciri khas Leica-nya, yang punya color profile vibrant ataupun autentik. Oh ya, perbedaan selanjutnya ada di resolusi video, yang mana 15T regular mentok di 4K 60 kamera belakang, sedangkan 15T Pro mentok di 4K 120 fps dan 8K 30. Shoot 4K 120 fps ini cukup berguna buat kalian yang mau dapat video slow-mo dengan kualitas yang masih tajam. Hal ini sih bisa dicapai di 4K 60, tapi nggak bakal selambat dan semulus 4K 120 di Xiaomi 15T Pro. Kalau buat resolusi video kamera selfie sama-sama di 4K 30. Sama satu lagi, secara mode, kamera di Pro version ini ketambahan satu fitur yaitu Super Moon yang nggak dimiliki 15T regular. Ramai sekali guys. Ada bocil, dan sekarang kan lagi lihat di lensa selfie-nya 4K 30 fps. Terakhir, gimana dengan low light kedua HP ini? Ini untuk selfie-nya bisa gue bilang mirip ya, cuman skin tone agak beda dikit nih. Kalau jitternya sama, kalau banyak cahaya di belakang gini. Cuman kalau nggak ada banyak cahaya, cukup oke sih kalau gue lihat. Kalau buat ultrawide sama ya, jitternya cukup berasa. Cuman kalau udah pindah ke ultrawide, jitternya lebih teredam nih guys. Dan ini untuk 2 kalinya guys yang berasa di 15T jitter ya. Gimana kalau kita pindah ke 5 kali? Ntar pindahin dulu. Ini 5 kali. Yang sama ya, di 15T lebih berasa jitter malah. Selebihnya cukup menyenangkan sih jepret-jepret di kamera HP ini, terutama buat telefotonya. Mau buat shoot pemandangan mantep, buat shoot objek orang juga cakep. Nah, kalau ngomongin software, dua-duanya udah jalan di HyperOS 2.0 berbasis Android 15. Jadi experience-nya sih hampir sama. Dan tambahan info, kalau 15T series ini bakal jadi batch awal buat dapat update ke HyperOS 3 Android 16. Mungkin akhir tahun atau paling lambat awal tahun depan. Yang overall, OS baru ini gue suka sama animasi dan efeknya yang makin dewasa. Terus, Dynamic Island versi Xiaomi-nya juga ngebantu. Interaksi dengan device Apple makin mulus, dan lain sebagainya yang detailnya langsung tonton video ini aja kalau belum. Dari sisi AI juga bisa gue bilang HP Xiaomi ini salah satu yang paling lengkap sih setelah Samsung. Mulai dari edit-edit di galeri, bantu penulisan kita, translation, dan lain sebagainya. Dan terakhir, kalau ngomongin iklan, sejauh yang gue pakai sih nggak ketemu ya. Biasa tempat nongol kayak ganti wallpaper aman. Terus coba pakai cleaner juga nggak keluar apa-apa tuh. Kalau ke file manager, terus buka file atau video juga bersih. Bahkan aplikasi Mi Video yang biasa diselipin iklan, sekarang gue malah nggak ketemu sama sekali app-nya. Paling satu yang agak berlebih ada di folder More Apps. Di sana ketemu beberapa aplikasi bawaan tambahan yang buat gue pribadi banyak yang nggak kepake. Tapi ini balik lagi tergantung kalian sih kepake atau enggak. Jadi setelah cobain kedua HP ini, akhirnya kelihatan juga kalau beda 2,5 juta di Xiaomi 15T Pro itu kebayar di 2 hal utama. Performance yang jauh lebih kencang dan kamera telefoto yang bisa hasilin gambar zoom lebih jauh dan detail.
Kalau teman-teman tipe pengguna yang ngejar performance maksimal, misalnya buat gaming berat, multitasking, atau bisa juga content creator yang butuh zoom jauh dan video 4K 120, nambah 2,5 juta menurutku masih oke sih. Bonusnya juga dapat feel lebih premium, charging lebih cepat, dan support wireless charging. Tapi kalau kalian nggak butuh itu semua, jujur aja Xiaomi 15T yang biasa ini udah lebih dari cukup buat kebanyakan orang. Performance-nya udah ngebut, terutama di kelas harganya tuh. Kamera juga solid, dan yang paling penting bisa hemat jutaan buat dipakai hal lain. Misalnya buat nambah-nambah cicilan iPhone 17 Pro Max kalian gitu. Oh ya, buat yang tungguin video sehari bersama Xiaomi 15T Pro ini, kayaknya gue skip dulu ya, karena bakal mirip banget kayak Xiaomi 15T regular. Secara fitur sama, terus untuk kamera juga udah gue bahas di sini, terutama telefotonya. Sedangkan performance juga udah gue share hasilnya. Paling buat SOT harusnya bakal mirip dengan sehari bersama Xiaomi 15T kemarin yang dapat di 6 jam SOT, atau mungkin bisa sedikit lebih baik. Jadi kesimpulannya, tinggal pilih aja mau yang lebih cepet dan lebih lengkap atau yang lebih hemat tapi tetap kencang. Dua-duanya sama-sama solid, tinggal dibalikin lagi aja ke prioritas kalian masing-masing. Dan terakhir, kalau teman-teman ada request video lain, misalnya mau dibandingin sama HP apa gitu, bisa kasih tahu aja di komen, oke? Thank you udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!